Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika masih di channel Suriah KTB. Tetap dukung channel Ibu dengan cara like, komen, serta subscribe channel Ibu. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ibu. Oke, kita lanjut belajar hari ini. Kali ini kita melanjutkan materi kita bentuk aljabar, yaitu operasi bentuk aljabar, pembagian bentuk aljabar. Materi SMP atau MTS kelas 7. Pembagian bentuk aljabar. Operasi pembagian dalam aljabar merupakan kebalikan dari operasi perkaliannya. Apabila suatu bentuk aljabar dibagi dengan bentuk aljabar lain dengan faktor yang sama, maka faktor-faktornya dapat dieliminasi atau dihapus. Misalkan, A pangkat 8 dibagi A pangkat 3. Penulisan seperti ini bisa dibentuk dalam bentuk pecahan, yaitu A pangkat 8 per A pangkat 3. Ini artinya sama. Setelah itu, kita buat faktornya agar sama. Untuk variabel yang sama, di sini variabel A yang sama, kita faktorkan dengan menggunakan pangkat terkecil. Di sini pangkat terkecilnya 3 ya. Pangkat 8, pangkat 3. Jadi pangkat terkecilnya adalah pangkat 3. Jadi kita ubah bentuknya agar mengandung faktor pangkat 3 yang A pangkat 8 ini ya. Jadi seperti ini. Ini A pangkat 3, di sini A pangkat 5. Ingat kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Jadi A pangkat 8 dijabarkan menjadi A pangkat 5 dikali A pangkat 3. Di sini tetap A pangkat 3. Lalu kita eliminasi faktor yang sama. Ini A pangkat 3 kita eliminasi. Sehingga tinggallah A pangkat 5, seperti itu. Pembagian pada bentuk aljabar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara biasa dan cara bersusun. Sekarang kita cobakan dengan cara biasa. Contoh berikut. 8A pangkat 4B pangkat 2 dibagi 4A pangkat 3B pangkat 4. Bentuk seperti ini kita rubah ke pecahan ya. Jadi seperti ini. 8A pangkat 4B pangkat 2 per 4A pangkat 3B pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat koefisiennya di sini. Koefisiennya 8 dan 4. Faktornya siapa? Artinya menggunakan FPB ya. Berarti 8 ini ada kan faktornya 4. Berarti kita rubah dengan faktor 4. Di sini 8 kita rubah menjadi 4 dikali 2. Yang 4 tetap ya 4. Lalu A pangkat 4 dengan A pangkat 3. Yang terkecil kan A pangkat 3. Maka kita ubah menjadi A pangkat 3. Di sini ya, A pangkat 4. Menjadi A pangkat 3 dikali A pangkat 1. Sehingga jumlahnya tetap 4. Oke? Yang di sini tetap. Yang terkecil tetap ya. Lalu B pangkat 2 dengan B pangkat 4. Yang terkecil kan B pangkat 2. Berarti yang kita ubah B pangkat 4. Di sini menjadi B pangkat 2 dikali B pangkat 2. Yang B pangkat 2 tetap. Ini tetap ya. Setelah itu kita eliminasi yang faktor yang sama. Ini 4 kita eliminasi. A pangkat 3 hapus ya. B pangkat 2, B pangkat 2. Setelah tidak ada lagi faktor yang sama, baru kita selesaikan. Di sini tinggal 2A. Di sini B kuadrat. Berarti nilainya 2A per B kuadrat. Seperti itu. Contoh nomor 2. 6X pangkat 3 Y pangkat 2 Z dibagi 8X pangkat 3 Y pangkat 3. Perhatikan bentuk ini kita ubah ya menjadi pecahan seperti ini. Lalu 6 dan 8 kita faktorkan. Di sini kan faktornya FPB 2 ya. Berarti 6 kita ubah menjadi 2 dikali 3. Lalu 8-nya 2 dikali 4. Lalu ini X pangkat 3, X pangkat 3.
Sama kan? Tidak perlu diubah, tetap X pangkat 3, X pangkat 3. Yang Y pangkat 2 dengan Y pangkat 3. Berarti yang terkecil Y pangkat 2. Yang terkecil tetap Y pangkat 2. Yang besar ini menjadi Y pangkat 2 dikali Y pangkat 1. Lalu di sini pembilangnya ada Z, kita tulis Z. Setelah itu baru kita hapus yang faktor sama. Ini 2 faktor sama. X pangkat 3 kita hapus. Y pangkat 2 kita hapus. Tinggal di sini 3Z per 4Y. Nah, jadi itulah nilainya. 3Z per 4Y. Oke? Kita lanjutkan soal contoh nomor 3. 8P kuadrat Q kuadrat dibagi 2PQ. Oke, seperti tadi. Bentuk ini kita ubah ke pecahan. Seperti ini. Lalu kita lihat di sini 8 dengan 2. Ini FPB-nya 2 ya. Berarti di sini 8 kita ubah menjadi 2 dikali 4, nilai 8. 2 tetap ya, 2. Ini P kuadrat dengan P yang terkecil P ya, pangkat 1. Berarti kita robah P pangkat 2 ini menjadi P pangkat 1 dikali P pangkat 1. Seperti itu. Ini tetap. Sama dengan Q kuadrat dengan Q ini ya. Q kuadrat kita ubah menjadi Q kali Q. Ini tetap. Setelah itu baru kita hapus. 2 kita hapus. P kita hapus. Q kita hapus. Tinggal siapa? Yang di bawah tidak ada ya. Pembilang tidak ada. Tinggal yang penyebutnya yaitu 4PQ. Berarti nilainya adalah 4PQ. Seperti itu. Kita cobakan dengan cara kedua yaitu cara bersusun. Contoh pertama, 10A pangkat 4B pangkat 2 dibagi 5A pangkat 3B. Cara bersusun berarti seperti pembagian biasa. Seperti ini. Kita buat pembagian, berarti ini yang dibagi ya. Dalam sini 10A pangkat 4B kuadrat dibagi 5A pangkat 3B. Kita lihat, ini sama-sama satu suku ya. Ini angka 10, 10 dibagi 5, 2. Berarti koefisiennya 2 nih. Lalu A pangkat 4 dibagi A pangkat 3. Pembagian ya. Berarti ini kan faktornya A pangkat 3, tinggal A. Berarti di sini 2A. Lalu B kuadrat dibagi B. B pangkat 2 dibagi B pangkat 1. Berarti B ya, B pangkat 1. Berarti tadi ini yang 10 bagi 5, 2. A pangkat 4 dibagi A pangkat 3A. B pangkat 2 dibagi B, nilainya B. Berarti dapatnya adalah 2AB. Setelah itu kita kalikan ini. 2AB kita kalikan dengan 5A pangkat 3B. Kita kalikan. Koefisiennya 2 dikali 5, 10. Oke, 10. Lalu A pangkat 1 dikali A pangkat 3, A pangkat 4. B pangkat 1 dikali B pangkat 1, B pangkat 2. Lalu kita kurangkan. Karena ini bilangnya sama, kalau dikurangkan adalah nilainya 0. Berarti nilai dari pembagian ini adalah 2AB. Contoh nomor 2, masih dengan cara bersusun. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi X ditambah 3. Ini suku 3 dibagi suku 2. Sama seperti tadi ya, kita bagi seperti ini. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, kita bagi dengan X tambah 3. Kalau pembagian seperti ini, kita lihat saja di suku pertamanya ini. Ini X kuadrat. Kita bagi dengan suku pertama pembaginya. Berarti X kuadrat dibagi X. X pangkat 2 dibagi X pangkat 1. Berarti nilainya adalah X. Kita tulis ya di sini. Nilainya adalah X. Lalu kita kalikan di sini. Kita kalikan. X dikali X ditambah 3. Jadi, X dikali X itu adalah X kuadrat. Lalu, X dikali positif 3. Yaitu positif 3X. Seperti ini. Setelah itu kita kurangkan. 5X dikurang 3X. Dapatnya 2X ya.
2x ini habis. 6 kita turunkan karena ini positif 6, maka yang turun juga positif 6. Setelah itu, kita lihat lagi suku yang pertama di sini. 2x dibagi x. 2x dibagi x. X sama-sama pangkat 1, berarti kan habis tinggal 2. Berarti nilainya adalah positif 2. Positif 2 ini kita kalikan lagi di sini dengan x tambah 3. 2 dikali x, nilainya 2x. Lalu 2 dikali positif 3, positif 6. Seperti ini. Dikurangkan kembali. Karena ini 6 dikurang 6, 0. 2x dikurang 2x, 0. Maka nilainya 0. Karena sudah 0, berarti nilai pembagian ini adalah x ditambah 2. Contoh yang ketiga. Masih dengan cara bersusun. 2x kuadrat dikurang x dikurang 10 dibagi x dikurang 2. Sama caranya seperti tadi, pembagian. 2x kuadrat dikurang x dikurang 10 lalu dibagi x kurang 2. Sama ya, suku pertama ini yang kita lihat. 2x kuadrat dibagi x. Berarti ini x pangkat 2 dibagi x. Berarti tinggal x kan? Berarti ini nilainya 2x. Berarti dapat 2x. Lalu 2x ini kita kalikan seperti ini. 2x dikali x itu 2x kuadrat. Lalu 2x dikali negatif 2. Positif kali negatif. Ya, negatif. 2 dikali 2, 4. Berarti negatif 4x. Lalu kita kurangkan. Ini bacanya begini. Negatif x dikurang negatif 4x. Nilainya adalah 3x. Seperti ini ya. Ini habis. Ini negatif 10 kita turunkan. Turunnya sesuai dengan tanda yang ini ya. Kalau tadi positif, turun positif. Kalau ini negatif, ya turunnya negatif. Jadi seperti ini. 3x dikurang 10. Setelah itu kita lihat lagi suku pertama ini. 3x dibagi x. Yang kita bagikan adalah suku pertamanya. Oke? 3x dibagi x. Sama-sama pangkat 1 x-nya. Berarti tinggal 3. Nilainya positif. Berarti dapatnya positif 3. Seperti ini. Baru kita kalikan lagi seperti tadi. 3 dikali x. Nilainya 3x. Lalu 3 dikali negatif 2, nilainya negatif 6. Kita kurangkan. Negatif 10 dikurang negatif 6. Nilainya adalah negatif 4. Nah, di sini sudah tidak ada x lagi, maka tidak bisa dibagi dengan x kan? Berarti ini tidak bisa lagi diselesaikan. Artinya apa? Bahwasanya pembagian ini nilainya adalah 2x ditambah 3, sisa negatif 4. Oh ya, mungkin ada di antara kalian bertanya, kok dapat 3x, kok dapat negatif 4? Nah, sini buka catatan. Di sini tadi kan negatif x dikurang negatif 4x seperti ini. Negatif x dikurang negatif 4x. Negatif x kurang menjadi tambah. Negatif 4x dilawan jadi positif 4x. Oke? Makanya negatif 1 ditambah 4 berarti 4 dikurang 1. Nilainya 3. Untuk aljabar, ini erat benar kaitannya dengan operasi bilangan bulat. Kalau kalian tidak menguasai bilangan bulat, maka aljabarnya akan susah. Walaupun kalian paham, nanti hasilnya juga salah. Jadi sekali lagi Ibu tekankan, kuasai operasi pada bilangan bulat. Begitu juga dengan ini, negatif 10 dikurang negatif 6. Ini sering sekali terjadi kesalahan pada siswa. Ya, jadi seperti ini, negatif 10 dikurang negatif 6. Negatif 10 kurang jadi tambah, negatif 6 dilawan jadi positif 6. Beda tanda, berarti dikurang. 10 dikurang 6 dapat 4. Tanda ikut yang besar. Yang besar adalah 10, negatif. Berarti nilainya negatif 4. Jadi sekali lagi, Ibu minta kalian pahami baik-baik operasi bilangan bulatnya, agar tidak salah.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Baiklah, kali ini contohnya adalah penggabungan soal perkalian, perpangkatan, dan pembagian. Seperti ini contohnya. 8A pangkat 4 B kuadrat dikali 4A pangkat 3 B pangkat 4 dibagi 4A pangkat 5 B pangkat 6. Ini operasi perkalian dan pembagian. Ingat, ini sama kuat. Dikerjakan dari sebelah kiri. Jadinya kita kerjakan dulu yang ini ya. Seperti ini. Kita kerjakan yang ini, perkalian. Baru setelah itu kita bagi. Kita kalikan. Seperti biasa, perkalian suku 1 dengan suku 1. 8 dikali 4, 32. A pangkat 4 dikali A pangkat 3. Pangkatnya ditambah. 4 ditambah 3. Berarti A pangkat 7. Lalu B pangkat 2 dikali B pangkat 4. Pangkatnya ditambah. 2 ditambah 4. B pangkat 6. Setelah itu baru kita bagi. Ini. Bagi dengan ini. Kalau pembagian, seperti tadi, kita ubah bentuknya menjadi pecahan. Seperti ini. Lalu kita faktorkan 32 dengan 4. Ini FPB-nya 4. Jadi kita faktorkan dengan faktor 4. 4 kali 8. Ini tetap 4. Lalu A pangkat 7 dengan A pangkat 5. Yang kecil adalah A pangkat 5. Berarti pemfaktorannya dengan A pangkat 5. Jadi A pangkat 5 dikali A pangkat 2. Jumlahnya pangkat 7. Ya. Sedangkan yang penyebut tetap ya, yang terkecil. Di sini berikutnya B pangkat 6, B pangkat 6. Sama, kita biarkan saja. Setelah itu baru kita hapus faktor yang sama. 4 sama kita hapus. A pangkat 5, ini A pangkat 5. B pangkat 6, B pangkat 6. Penyebutnya tidak ada. Berarti jawabannya adalah 8 A pangkat 2. Oke. Contoh satu lagi, contoh. Untuk yang penggabungan seperti ini. Ini dipangkatkan 2, lalu dibagi. Kalau pangkat 2 berarti perkaliannya sebanyak 2 kali. Seperti ini. Ini dikali ini. Ya, 2 kali dikalikan. Seperti biasa, 4 dikali 4, 16. X pangkat 4 dikali X pangkat 4, pangkatnya ditambah. X pangkat 8. Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2, pangkatnya ditambah menjadi Y pangkat 4, lalu dibagi. Setelah itu kita ubah menjadi pecahan. Setelah itu kita faktorkan. 16 dengan 10 ini FPB-nya 2 ya. Berarti pemfaktorannya menggunakan angka 2 menjadi 2 dikali 8 untuk 16-nya. Lalu 10-nya 2 dikali 5. X pangkat 8 dengan X pangkat 5. Yang terkecil X pangkat 5. Berarti pemfaktorannya dengan X pangkat 5. X pangkat 5 dikali X pangkat 3. Ini ya, X pangkat 8. Yang X pangkat 5 tetap. Untuk Y-nya, Y pangkat 4 dengan Y pangkat 6. Itu Y pangkat 4 yang terkecil. Berarti ini tetap Y pangkat 4. Sedangkan yang Y pangkat 6 dirubah menjadi Y pangkat 4 dikali Y pangkat 2. Setelah itu baru kita hapus atau eliminasi. 2 sama X pangkat 5 Y pangkat 4. Lalu siapa hasilnya? Hasilnya yaitu 8X pangkat 3 per 5 Y pangkat 2. Seperti ini ya, 8X pangkat 3 per 5 Y kuadrat. Demikian saja contoh-contoh yang Ibu berikan pada operasi pembagian bentuk aljabar. Kalian ulang-ulang kembali. Perbanyak latihan. Jika ada kesulitan atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan Ibu jawab. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.